Nah terus setelah itu dia juga menyatakan Harry Pras meminta pendapat atau sharing dengan komedian. Kok bisa menyebutkan komedian tapi diminta pendapatnya? Berikutnya saya tunggu riset dari Bang Fuli mengenai hukum dan dalilnya. Masya Allah, beliau tanya hukum dan dalil dan riset kepada mantan kemudian. Dan betul, pada waktu itu Fuli, saya belum tahu kalau antum itu dulunya komedian. Pernah menang juara lomba komedi, lomba lawak. Saya belum pernah tahu itu. Yang sangat bahaya bagi umat Islam. Diam! Akhirnya teman komedian saya, yaitu Fuli, memberikan jawaban terhadap video saya kemarin. Lalu dia memberikan pernyataan tentang kehormatan dirinya. Kehormatan Fuli katanya. Antum meremehkan saya dan mengganggu kehormatan saya. Apa yang antum akan sampaikan kepada Rasulullah SAW ketika antum ditanya, kenapa antum remehkan saudaramu Muhammad Al-Fuli? Kenapa antum mengganggu kehormatannya? Tapi Fuli lupa di video saya itu, Fuli juga menyerang kehormatan ulama-ulama salafi di seluruh dunia tanpa menyebut satu orang pun. Orang yang menyebut dirinya bermanhaj salaf, beragama mengikuti salaf, itu mereka adalah sangat berbahaya bagi umat Islam. Ada satu kelompok teman-teman yang melabeli diri sendiri salafi dan mengikuti manhaj salaf. Mereka menggunakan satu strategi yang sangat bahaya bagi umat Islam. Diam! Antum sebenarnya lupa ngaca, Fuli ya. Menyebut saya menyerang kehormatan antum, sedangkan antum sendiri menyerang kehormatan seluruh ulama salafi di dunia dengan mengatakan mereka ini penjahat, berbahaya bagi ajaran Islam. Ya Allah, orang yang berbahaya artinya jahat, teman-teman. Bagaimana nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah? Sebanyak itu orang-orang salafi di dunia, dia fitnah dengan sedemikian ringannya dia mengucapkan. Saya dituduh juga, berarti saya mengajarkan jahat. Karena alasan Fuli menyatakan orang-orang salafi ini bahwa kita ini jahat dengan cara apa? Membunuh karakter dari tokoh. Mereka menggunakan satu strategi yang sangat bahaya bagi umat Islam. Strategi tersebut namanya karakter assassination, pembunuhan karakter. Tujuannya adalah merusak reputasi seseorang, mengurangi kepercayaan publik terhadap seseorang, bikin seseorang tidak dipercaya oleh masyarakat supaya dakwahnya padam. Syududu maaf qadina. Ya Rasul, al-Qur'an kalam fa mus ala syadi ala tukalaya fil mawad. Bikin seseorang tidak dipercaya oleh masyarakat. Diam! Harry Pras membunuh karakter Bahar Smith karena Bahar Smith kita bongkar tipu-tipunya, pembodohannya, caci makiannya. Harry Pras bongkar kisah halu-halu dari Bapak Rizik Syihab, dari Ali Jindan, dari Habib Jindan, dari Habib Novel Alaidrus, dari Habib Fulan sampai Mama Gufron. Maaf qadina. Artinya saya mengedukasi umat dari kisah khurafat itu jahat dan berbahaya bagi Islam. Sedangkan yang menceritakan khurafat itu tidak bahaya bagi Islam. Yang sangat bahaya bagi umat Islam. Diam! Ya namanya komedian teman-teman, ya pasti gagal nalar. Meskipun di video dia menjelaskan dia pernah belajar di sini, belajar di situ. Nah terus setelah itu dia juga menyatakan Harry Pras meminta pendapat atau sharing dengan komedian. Kok bisa menyebutkan komedian tapi diminta pendapatnya? Masya Allah, beliau tanya hukum dan dalil dan riset kepada mantan kemudian. Dan betul, pada waktu itu Fuli, saya belum tahu kalau antum itu dulunya komedian. Pernah menang juara lomba komedi, lomba lawak. Saya belum pernah tahu itu. Saya menganggap Anda itu masih bisa untuk kita ajak bersinergi di dalam mendakwahkan bahayanya takhayul dan khurafat. Saya masih menghargai Anda dulu. Itu catatannya. Jadi jangan menganggaplah ketika Harry Pras minta pendapat kepada Fuli, lalu Fuli, oh kenapa orang pelawak seperti saya diajak sharing? Sama. Saya tidak tahu kalau Anda pelawak. Sama halnya saya tidak tahu bahwa Misri itu homo. Dan sikap saya ke antum itu Bang Fuli sama dengan sikap saya kepada Mahesa Al-Bantani. Mahesa Al-Bantani kibin tulen para habaib, tapi dia anti khurafat. Jadi saya banyak sharing di situ dengan Mahesa Al-Bantani. Meskipun saya dengan Mahesa kadang ada selisih pendapatnya. Saya dengan Guru Gembul, saya punya pembahasan yang sama dengan Guru Gembul, namun saya juga ada ketidaksepakatan dengan Guru Gembul. Sama dengan antum juga. Jadi jangan kira antum ketika kita sharing ketemu, antum menganggap di antum saya anggap ulama dan lain sebagainya. Saya hanya menganggap bahwa antum itu lebih tahulah dari saya. Ya, 2023 itu. Beliau minta ana buat riset tentang hukum dan dalil tentang soal ikut lomba yang ada iurannya dan hadiahnya. Ya benar kata Fuli, masalah peraturan silat. Saya sharing bukan cuma dengan Fuli, tapi dengan berbagai macam teman-teman saya tentang peraturan silat itu. Sampai akhirnya saya mempertanyakan itu kepada Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Adi Hidayat merespon, memberikan jawaban. Meskipun saya tidak puas dengan jawabannya. Nih perhatikan, bahwa Ustadz Adi Hidayat memberikan jawaban atas pertanyaan saya melalui video. Ya, ini
Terus yang berikutnya, saya masih ada di pihak Ustadz Adi Hidayat. Apapun yang teman Salafi berusaha untuk membongkar akidah Ustadz Adi Hidayat yang sebenarnya berfaham sufi, saya masih husnuzon kepada Ustadz Adi Hidayat. Lalu dengan berjalannya waktu muncul Di Kalimantan itu ada waliun min auliya'illahi, guru sekumpul. sampai-sampai Ustadz Adi Hidayat menyatakan, meyakini guru sekumpul waliun min auliyaillah, saya orang pertama membela Ustadz Adi Hidayat. Karena apa? Saya memang mengikuti Ustadz Adi Hidayat 2023 itu. Dan Fuli tahu itu. Saya share kepada Fuli, kita tektokan. Kita membahas apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat mengenai guru sekumpul waliun min auliyaillah. Kata Fuli, ikuti yang baik, tinggalkan yang buruk. Nah, menurut Fuli, pernyataan Ustadz Adi Hidayat itu buruk. Meyakini guru sekumpul wali Allah. Makanya saya masih setuju dengan Fuli dan tidak setuju dengan Ustadz Adi Hidayat. Terus berjalanlah hubungan pertemanan saya dengan Fuli. Sampai akhirnya tahun 2024 sampai 2026 hari ini kita jarang lagi mulai berkomunikasi. Sampai pertengahan tahun 2025, tepatnya di bulan Juni, teman saya yang saya ajak diskusi ketika saya membela Fuli kepada teman saya itu perkara maulid, dia nge-share lagi video dari Fuli, teman-teman. Yang dimana nih, seperti ini, kita bacakan. Ini temannya Mas X bukan? Coba simak videonya sampai selesai. Setelah saya simak, lalu teman-teman saya berkomentar lagi. Parah, ternyata satu kubu dengan Habib. Jelas, Fuli satu kubu dengan Habib. Ini tahun 2025. Saya sudah menyatakan bahwa Habib bukan cucu Nabi. Tapi Fuli masih membela Habib. Terus saya juga dulu kirain orang itu bukan Mukibin. Lama-lama kelihatan juga. Dulu saya berteman dengan beliau ini pas jadi Mukibin Adi Hidayat. Tuh saya ngaku. Dulu saya berteman dengan Fuli ketika saya jadi Mukibin Adi Hidayat. Dari dia bela maulid saja sudah jelas dia di barisan aswaja. Bahaya bagi umat Islam. Terus dia juga menyatakan bahwa Heri Pras setuju dengan pendapat Fuli si pelawak yang dimana tentang maulid Nabi. Beliau WA saya dan kirim link video. Assalamualaikum Bang Fuli, video antum dibantah kawan Salafi. Coba disimak Bang. Kemudian ana menjawab dengan voice note menjelaskan pendapat saya tentang bantahan tersebut. Apa kata beliau? Di sini letak kejutannya. Beliau mengatakan, sejauh video-video Bang Fuli, saya sepakat dengan pemahaman Bang Fuli. Perihal maulid, saya sepakat dengan penjelasan Abang. Makanya penjelasan sesimpel Bang Fuli dan sejelas begitu masih dibantah. Tak habis pikir saya. Dulu beliau sepakat dengan saya. Bahkan tak habis pikir kenapa ada yang masih membantah penjelasan si simple dan sejelas itu. Dan videonya itu teman-teman dalam keadaan nama calonnya sudah berubah, sudah pakai jubah, sudah pakai peci, strategi dakwah sudah berubah. Kenapa sahabat saya Bang Heri Pras tidak menyampaikan saja kepada penonton pendapat antum bahwa antum sepakat dengan saya dalam soal maulid ini, teman-teman. Perhatikan teman-teman, memang pada waktu itu 2023 itu, kenapa saya setuju dengan pendapat Fuli? Karena di video Fuli itu menyatakan bahwa di dalam melaksanakan maulid Nabi, kita harus menghindari beberapa hal yang mungkar. Cukup mengerjakan sirah nabawiyah saja. Untuk kajian tahunan dan lain sebagainya, ya boleh. Setuju, saya memang setuju dengan itu. Karena sebelum antum Fuli, ada pendapat yang saya dengarkan dari Ustadz Mujiman dari Muhammadiyah. Pertanyaan yang berikutnya adalah maulud Nabi menurut Muhammadiyah. Kalau pandangan Muhammadiyah tentang maulud Nabi itu harus dilihat. Kalau sesuatu acaranya tersebut adalah mubah, hukumnya mubah. Kalau sesuatu tersebut haram, hukumnya haram. Kalau acara tersebut ada bid'ah, hukumnya bid'ah. Kalau sesuatu tersebut ada syirik, hukumnya syirik. Prinsip di dalam Muhammadiyah tentang maulud Nabi itu tidak dilarang, tidak diperintah. Maka hukumnya sesuai dengan isinya. Kalau isinya mengarah kepada kesyirikan, ya syirik. Kalau mengarah kepada haram, haram. Kalau mengarah kepada bid'ah, bid'ah. Kalau mengarah kepada mubah, mubah. Contoh, ketika membuat acara maulid Nabi mengundang biduan, lalu kemudian joget-joget. Hukumnya kira-kira haram. Kenapa? Karena tadi mengundang perempuan. Suara perempuan buat seperti itu, tidak menutup aurat dengan baik, maka hukumnya menjadi haram. Kemudian juga acara maulid Nabi, tetapi di sana kemudian mengadakan lafaz-lafaz yang tidak ada tuntunannya, memuji Nabi secara berlebihan. Hukumnya apa? Bid'ah, karena memuji Nabi secara berlebihan. Mengadakan acara maulid, kemudian di situ diisi dengan nuansa dalam tanda kutip kesyirikan. Ada sesaji-sesaji misalnya. Ini hanya misalnya, hanya ilustrasi. Maka hukumnya apa? Syirik. Artinya kalau dalam pandangan Muhammadiyah tidak diperintah, tidak pula dilarang, tetapi sesuai dengan isi yang ada di dalamnya, sesuai dengan isi yang di dalamnya. Yang pasti kalau ritual, maka itu hukumnya bid'ah dan tidak menjadikan maulid Nabi itu sebagai hari raya. Jadi maulid Nabi itu bukan hari raya. La ida illa idain. Tidak ada hari raya kecuali 2 hari raya. Contohnya yang mubah misalnya dalam pengajian rutin semacam ini. Ternyata pas pengajian rutin sudah tiba jatuh pada bulan Rabiul Awal. Lalu kemudian kita membahas tentang biografi Nabi. Maka ini namanya mubah.
pada saat pengajian rutin jatuh pada bulan Ramadan, lalu membahas tentang bab Ramadan, ya mubah, boleh, tidak masalah. Pas bulan Rajab di pengajian rutin membahas Isra Mi'raj, boleh enggak? Boleh. Nah, ini namanya mubah. Sudah bisa dipahami oleh penanya? Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi saya bukan hanya setuju dengan antum. Sebelum antum, saya sudah setuju dengan pendapat dari Ustadz Mujiman bahwa tidak apa-apa merayakan Maulid Nabi dengan syarat yaitu tadi, khusus untuk kajian saja, kajian Sirah Nabawiyah, ya. bahaya bagi umat Islam. Syududu. Dan chattingan saya dengan Fuli itu, pembahasan tentang saya setuju dengan acara Maulid itu pada tahun 2023. September 2023 tepatnya. Karena memang pada waktu itu, saya masih baru-baru belajar. Dan memang tulus saya belajar. Seperti yang antum katakan itu. Ana tahu dari hati ana yang paling dalam bahwa antum berusaha untuk mencari kebenaran. Ketika ana ketemu antum di 2023, di mata antum ana melihat seorang pemuda yang berusaha mencari kebenaran, yang tulus. Saya benar-benar mencari kebenaran. Sampai apa? Saya berdebat dengan teman saya yang sudah salafi duluan, sudah tidak maulidan duluan. Sedangkan saya masih menganggap maulidan itu boleh, benar, bukan bid'ah. Saya masih membela nih pembelaan saya. Penjelasannya sangat masuk akal, Mas. Ini kepada teman salafi tentang maulid Nabi. Terus beliau memberikan jawaban. Saya sudah menyimak, saya hargai penjelasan beliau, tapi saya tidak sepakat dengan beliau tentang maulid. Lalu saya berikan pertanyaan lagi, teman-teman. Gimana, Mas, bagian mana yang tidak sepakat? Tentang masalah maulidnya, beliau dengan berbagai alasan tetap memperbolehkan maulid Nabi. Mungkin Fuli belum tahu kalau di maulid itu akidahnya meyakini arwah Nabi hadir, karena Fuli belum menjelaskan perihal keyakinan Nabi hadir. Nah, di sini jelas saya masih sepakat dengan Fuli kalau maulidnya berbentuk hanya kajian Sirah Nabawiyah. Hanya sebatas ceramah mengenang perjuangan sahabat tanpa ada keyakinan arwah Nabi hadir, para sahabat hadir, ketika dibacakan Mahlul Qiyam itu. Dengan zikiran-zikiran tertentu, bacaan doa tertentu dan lain sebagainya, rebutan makanan, sampai-sampai ada maulid Cimtu Duror katanya. Yang dimana kalau itu dibacakan, arwah Nabi hadir bukan cuma hadir, sebatas hadir, tapi bisa dilihat ya qadha. Mungkin Fuli belum tahu dengan hal itu, jadi membolehkan maulid. Jelas, saya setuju waktu itu. Dan memang saya mencari kebenaran, bukan nyari pembenaran. Bahaya bagi umat Islam. Dan sekarang saya sudah menemukan kebenaran itu. Jadi mau tidak mau saya harus mempertahankan apa yang saya anggap benar. Ya. Sedangkan antum terus-terusan mencari pembenaran. Bahwa saya datang ke antum untuk sharing, bertanya dan lain sebagainya. Seolah-olah antum itu satu-satunya kiblat saya. Tidak. Saya bertanya ke berbagai macam orang untuk mencari tahu mana yang lebih cocok kepada pikiran saya. Ada yang dari antum cocok dengan pikiran saya, ada juga dari teman saya lebih cocok. Begitu. Dan betul, pada waktu itu Fuli, saya belum tahu kalau antum itu dulunya komedian. Pernah menang juara lomba komedi, lomba lawak. Saya belum pernah tahu itu. Jadi memang pada tahun 2023, tepatnya saya masih Mukib bin Adi Hidayat dan saya masih mencari kebenaran. Sampai akhirnya tahun 2024 awal saya menemukan kebenaran itu dari fenomena Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang dibubarkan oleh Banser. Saya benar-benar mengkaji itu siang dan malam. Saya kaji apa itu Wahabi. Akhirnya saya menemukan. Akhirnya saya tidak takut lagi untuk dijuluki Wahabi-Wahabi. Begitu. Dan termasuk konteks saya membahas antum Fuli. Karena antum menyatakan orang-orang salafi itu semuanya berbahaya bagi Islam. Setelah antum menyatakan orang-orang salafi bahaya bagi Islam, saya paparkan di situ bahwa pemerintahan kerajaan Arab Saudi mengundang ribuan Muslim dari berbagai macam negara untuk haji gratis ke Arab Saudi. Saya paparkan. Tiap tahun ada kuota undangan gratis kepada orang untuk haji. Tiap tahun ada. Cuman saya menyebutkan 3 tahun terakhir. Kalau kita menelusuri banyak kesana-sana. Bahkan bagi Indonesia. Kerajaan Arab Saudi pernah berinvestasi sejumlah ini. Dan bantuan kerajaan Arab Saudi terhadap Indonesia itu tidak bisa dihitung dengan jari, teman-teman. Namun mirisnya banyak orang Indonesia yang mencela Arab Saudi. Ini musibah sebenarnya. Karena semakin kesini, pengaruh Syiah di Indonesia makin kuat. Kekuatan mereka ya untuk melemahkan Arab Saudi. Karena memang tujuan mereka ingin menghancurkan Arab Saudi. لبيك
Setelah Arab Saudi hancur, mereka akan berkuasa di sana, lalu membongkar makam Nabi, makam Ahlul Bait, semuanya Ahlul Bait itu. Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain, beserta Aisyah, Hafsah, dan seluruh sahabat untuk dikisos para sahabat itu. Dibangkitkan dari kematian. Itu menurut dongeng Syiah. Jadi memang benar. Upaya-upaya untuk menjatuhkan Arab Saudi adalah upaya yang diusahakan oleh Syiah Rafidhah. Dan dibantu oleh orang-orang Sufi. Bahaya bagi umat Islam. Terus yang berikutnya, Fully katanya kalau fokus nge-YouTube, dia bisa beli mobil, dia bisa begini begitu seperti Bang Heri katanya. Sedangkan dia sampai sekarang masih motoran. Karena apa? Pendapatan YouTube-nya hanya sekian-sekian. Berbicara masalah pendapatan YouTube. Lalu berbicara masalah kajian berbayar. Orang tidak menentukan tarif, bukan berarti tarifnya kecil. Seperti yang antum sampaikan Bang Fully. Fully ketika kajian kesana sini menjadi syekh, menjadi ustadz, terus begitu, safari dakwah kemana-mana, tidak menerapkan tarif dan bla bla bla. Tidak menerapkan tarif. Artinya apa? Biar dari pihak penyelenggara untuk memberikannya berapa. Agar semakin berwibawa, agar semakin ini semakin itu, dihapus semua konten komedinya, konten-konten randomnya itu, lalu berbicara seperti sekarang. Disematkanlah istilah syekh. Padahal istilah syekh itu teman-teman, ada 3 perkara. Yang satu, pantas sebutan syekh itu untuk orang yang sudah sepuh. Terus yang kedua, kepada orang yang kaya, penguasa lah seperti itu. Terus yang ketiga, syekh ditujukan kepada alim ulama. Jadi di sini tujuannya sudah jelas bahwa Fully menyematkan kalimat syekh untuk apa? Agar dirinya diulamakan atau mengulamakan diri. Begitu. Dan terus terang juga berbicara masalah pendapatan. Fully, antum tahu kalau saya pesilat. Saya ngajar silat di mana-mana. Ya, saya mengajar silat lebih banyak daripada saya membuat video. Dalam sepekan, saya mengajar silat di 8 tempat. Ingat, 8 tempat. Dan itu pun siswanya tidak sedikit. Go! Bagus. Permintaan saya untuk ngajar di mana-mana juga banyak, Bang Fully. Ya, jadi pendapatan saya bukan hanya dari YouTube. Nah, dengan silat, saya juga menjual aksesoris seperti golok dummy, toya, seragam, dan beberapa aksesoris lainnya. Artinya saya berbisnis. Ya, YouTube hanya media saya untuk apa? Untuk membahas perkara-perkara klinik, mistik, takhayul, khurafat, dan bid'ah. Bahaya bagi umat Islam. Saya tidak menjual agama, ya. Malah saya mengedukasi umat untuk beragama dengan cara yang sederhana saja. Beda dengan mereka yang saya bahas, selalu saya bahas. Demi uang, mereka menjual agamanya dengan cerita-cerita halu khurafat. Kalian, kalau ingin selamat, harus ikut kami, para habaib. Karena apa? Kami keluarga Nabi. Ketahuilah, mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami, keluarga Nabi SAW, bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Sampah! Kalian kalau tidak percaya kami, kalian kafir. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib, itu kafir hukumnya. Kalian ikut Al-Quran, tapi tidak ikut Habib. Kalian sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Sampah! Belum lagi mereka mengajarkan dalil-dalil palsu, berdusta atas nama Nabi, berdusta atas nama Allah. Saya membuat konten di media sosial, YouTube terkhusus, untuk membantah orang-orang pembodoh umat seperti itu, penipu umat seperti itu. Ini negara hukum. Saya menyebut orang-orang yang saya bahas penipu. Silahkan proses hukum kalau berani. Kita buktikan siapa yang beneran penipu. Kalau masuk ke ranah hukum, kita akan melihat sebenarnya siapa yang salah. Mereka diam, mereka tidak berani. Itu tandanya mereka tahu kalau mereka salah. Dan pembelanya juga tahu, meskipun salah, harus dibela. Ya, orang yang sabas, mereka tahu penipu, lagi menipu umat. Dan apa yang pendukungnya lakukan? Juga menipu umat. Dan antum kalau ingin membela orang-orang yang antum anggap mereka saya jatuhkan kehormatannya, saya bunuh karakternya, artinya antum membela penipu. Ya, jadi kepada Fully, sudah beberapa kali saya ajak antum ketemu. Kita sharing, lama kita tidak sharing. Tapi antum menghindari. Karena apa? Tahu antum salah. Tahu antum data-data yang antum bawakan itu, yang antum ajarkan, yang antum sebarkan di media, lemah, tidak dapat dipercaya. Makanya antum takut. Makanya antum tidak mau bertemu saya untuk mendiskusikan itu secara dewasa. Kalau data saya salah dan lemah, saya siap untuk ikut apa yang antum sebarkan di media. Tapi apa yang antum respon? Lari dan merendahkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.